Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, menjalankan tugas sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekwan, DPRD Provinsi NTT, tentunya banyak pengalaman baik itu pengalaman pahit ataupun manis sering mengiringi setiap langkah tugas. Sekwan DPRD NTT, Dr. Andus Tobias Mongobulu ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, mengatakan dirinya dipercayakan Gubernur NTT untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Dewan. Untuk itu, tugas yang diembaninya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya hadir di sini sebagai Sekwan bukan karena saya hebat atau pintar tetapi karena kepercayaan. Untuk itu, kepercayaan ini harus saya jaga dengan baik dengan cara menjalankan tugas penuh tanggung jawab, tandas Tobias. Tobias menjawab media ini terkait sinkronisasi dua lembaga yakni eksekutif dan legislatif. Tidak lain dirinya mengatakan antara pemerintah dan dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah sepadan di mana saling beriringan bukan saling berhadapan. Sekarang adanya aturan baru di mana dua lembaga ini hadir sebagai mitra. Jadi dulunya berhadapan sekarang beriringan atau bergandeng, jelas Tobias. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekwan, kata Tobias dirinya harus bertanggung jawab terhadap gubernur melalui sekda sebagai pimpinan ASN di provinsi dan juga harus bertanggung jawab kepada ketua dewan. Saya harus siap bertanggung jawab kepada dua pimpinan yakni kepada gubernur melalui sekda dan juga secara teknis harus bertanggung jawab kepada ketua DPR, tegas Tobias. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Selamat sore, selamat berjumpa. Selamat sore. Ya, pada kesempatan ini kita dari TV Info Rakyat dan News Daring Channel, kita ingin meminta suara Bapak terkait dengan pelaksanaan tugas pokok seputar Sekretariat Dewan NTT, di mana Bapak ditugaskan bersama tim hadir di sini sebagai salah satu lembaga yang mana fungsi melekat dalam tugas itu adalah 3 fungsi pokok, ya. Dan Bapak diutus dari eksekutif untuk menjalankan tugas itu. Nah, tugas Bapak selama ini dalam menjalankan tugas itu yang menjadi real, yang menjadi nyata seperti apa? Suara Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa yang ditanyakan oleh teman-teman, saya dapat menjelaskan begini. Saya Sekretaris DPRD, yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pimpinan dewan. Nah, jadi saya berada di sini ini ya memang mengemban tugas eksekutif dan legislatif di sini agar berjalan bersinergi. Dua lembaga ini itu adalah mitra sejajar. Lembaga dewan di sini akan mengemban 3 fungsi. Ada fungsi anggaran atau budgeting. Kalau dulu itu hak. Nah, kalau hak, mereka pegang palu. Tanpa palu bunyi, segala sesuatu tidak akan terjadi. Nah, tapi dengan regulasi yang baru, hak berubah menjadi fungsi. Status menjadi mitra. Kalau dulu berhadapan, sekarang bersama-sama. Sampai kita jalan dengan fungsi masing-masing, kita jalan sama-sama. Nah, berarti tujuannya satu. Ya, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang satu dan sama ini. Itu 2 lembaga. Saya dipercayakan oleh gubernur di sini bersama perangkat yang dilengkapi, ada kepala bagian, kasub bagian, ada staf dengan segala fasilitas itu dengan tugas utama untuk membantu, memfasilitasi, mendukung, memediasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Itu yang paling utama. Sehingga keseluruhan kegiatan sekretariat dewan itu diarahkan ke sana. Yang berikut ada fungsi pembentukan perda. Dewan itu kan ada secara regulasi, boleh mereka mengajukan usul prakarsa, pembentukan peraturan daerah. Jadi selama ini sudah terjadi. Jadi contoh tahun ini ada Propemperda 2020 itu ada 8 usulan, 2 sudah sementara diproses dan hampir final. Akan dipacu terus, moga-moga sampai dengan akhir tahun semua itu bisa
laksanakan. Dan salah satu kinerja Dewan akan terlihat dari situ, dari fungsinya, fungsi pembentukan peraturan daerah. Jadi selain mengusulkan, akan bersama pemerintah membahas rancangan peraturan daerah pemerintah yang diajukan oleh pemerintah. Sedangkan yang saya sampaikan tadi itu usulan inisiatif Dewan. Itu dalam kaitan dengan fungsi itu. Lalu ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini mereka lakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Ada kunjungan kerja, ada reses dan lain sebagainya untuk memantau, melihat secara dekat kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi yang tersebar di 22 kabupaten kota. Sehingga pelayanan pemerintahan itu betul-betul dia tepat sasaran. Karena lembaga Dewan dengan pemerintah sekarang itu sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Itu regulasi sekarang mengatakan itu. Nah, oleh karena itu dalam tataran kemitraan dua lembaga ini, ya memang harus bersinergi, harus bersama-sama, harus punya goal yang sama begitu. Sehingga di situ kan tidak saling membawai. Nah, tidak boleh saling, apalagi yang kasar itu tidak boleh saling mencederai. Harus jaga kemitraan yang harmonis begitu. Nah, meskipun mungkin dalam perjalanan ya ada keteledoran atau apa semua, tetapi jangan sampai memisahkan, merusak kemitraan, mengganggu pelaksanaan tugas kemitraan ini. Akhirnya tujuan utama menjadi tidak bisa dicapai. Nah, ini yang memang harus dikawal, dijaga. Nah, sehingga saya di sini menjadi dalam pelaksanaan tugas menjadi dua kepala saya. Jadi saya punya kepala, ya pegawaian dan lain sebagainya adalah gubernur. Sehingga secara administrasi saya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekda. Itu regulasinya. Nah, sedangkan secara teknis operasional saya bertanggung jawab kepada pimpinan dewan. Sehingga segala kegiatan yang secara teknis di sini dalam kemitraan ini, ya, itu menjadi tugas saya bersama perangkat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, memediasi, sehingga bisa mencapai tujuan. Ini yang memang dikawal. Memang ada hal-hal lain yang tidak bisa kita atau saya sebagai sektor ya, intervensi. Dan saya kerja di Sekretaris Dewan ini dari tahun 2013, tanggal 31 Desember ya sampai hari ini. Tadi sangat menarik bahwa Bapak Sekjen sampaikan bahwa Bapak ini memiliki dua pimpinan. Ya. Dari sisi teknis bertanggung jawab kepada pimpinan dewan, dari sisi fungsi tugas itu bertanggung jawab juga kepada gubernur. Sementara gubernur itu juga memiliki sekda. Apakah posisi sekda dan sekwan ini hampir memiliki posisi yang sama atau seperti apa? Ya, kalau kita mau lihat secara kasat mata, ini kan kalau sudut pandang kita dari aspek kelembagaan, ini kan dua lembaga. Dua lembaga. Nah, kalau di lembaga pemerintahan ada Bapak Sekda. Kalau di lembaga legislatif di sini ada sekwan. Secara kasat mata itu orang berpikir ini kan sejajar. Sejajar. Dua lembaga yang tapi apalagi kan dua lembaga sekarang secara regulasi itu sama-sama menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang lebih jauh lagi bahwa sekwan itu diusul, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dewan. Nah, berarti saya akan tetap taat secara administrasi pemerintahan kepada pemerintah dan gubernur melalui sekda, sehingga secara regulasi sekda tetap diambil menjadi kepala ASN. Nah, kan gitu kan. Sedangkan Bapak Gubernur ini sebagai pembina kepegawaian di daerah ini dan sebagai kepala wilayah kita. Boleh tahu Bapak Sekwan, apakah di sini ini jumlah untuk PNS-nya itu berapa total seluruhnya? Atau lingkup kerja di sini? Ya, kalau saya bisa gambarkan keseluruhan. Anggota DPRD saja ada 65 orang. Ada 9 fraksi, ada 5 komisi di sini. Ada 4 badan. Sedangkan PNS atau ASN di sini ada 113 orang. Ada 3 kepala bagian, ada 9 kepala subbagian, sisanya staf. Belum lagi ada tenaga kontrak yang ada di sini. Jadi ini yang saya bersama mereka semua untuk berjalannya semua kegiatan yang ada di sini. Dengan DPR ini lembaga atau kelompok yang kami harus ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada kami.